Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam sapaan renungan firman Tuhan buat kita hari ini. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Kejadian 35 ayat yang kedua. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Kejadian 35 ayat yang kedua dikatakan demikian. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaian. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, satu kali pernah ada presiden direktur dari sebuah perusahaan yang memiliki rumah dan pembantu di dalamnya. Dia bersaksi kepada orang di tengah-tengah jemaat. Dia katakan ada 20 orang lebih yang saya ingatkan dan perkenalkan tentang Tuhan saya, yaitu Yesus Kristus. Dan kemudian mereka menerima Yesus menjadi Tuhan secara pribadi. Dan mereka mengikut menjadi pengikut Kristus. Saudara-saudara, buat presiden direktur ini, setelah dia diselamatkan oleh Kristus, satu kewajiban, satu tanggung jawab buatnya juga memperkenalkan Kristus itu supaya orang-orang juga bisa diselamatkan. Dia memperkenalkan, memberitakan, menceritakan dan memperdengarkan tentang Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Karena kerinduan yang terpatri di dalam hatinya bagaimana supaya orang di mana mereka berada bersama dengan aku mengikuti aku juga untuk menyembah Allah yang kusembah. Bapak Ibu Saudara-saudara, pemikiran yang seperti itu jarang sekali, apalagi di zaman sekarang ini untuk diikuti, untuk dilakukan. Orang berpikir sudahlah, ketika dia percaya kepada Tuhannya, biar dia percaya kepada Tuhannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebenarnya tugas orang Kristen adalah menyatakan, memperkenalkan, mengingatkan, dan menyampaikan. Selebihnya itu biarlah keputusan orang-orang secara pribadi-pribadi. Tetapi tanggung jawab kita dan kewajiban kita mengingatkan mereka, memperkenalkan Tuhan kita. Siapa tahu melalui firman Tuhan atau melalui pernyataan dan dari sikap kita untuk memperkenalkan orang lain itu kepada Tuhan, bisa dia diselamatkan dan ikut bersama-sama dengan kita diselamatkan. Dan memang itu tujuan utama dari pemberitaan firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita mendengarkan firman Tuhan setiap harinya pun, dan kalau saya juga memberitakan firman Tuhan ini pun, satu tujuannya supaya semakin banyak orang yang memperdengarkan, boleh membagikan firman Tuhan ini. Makanya kadang-kadang saya sangat sedih sekali ketika ada orang-orang yang selalu mau mendengarkan, membuka YouTube ini tapi tidak terbuka hatinya untuk menyampaikan kepada orang lain. Kadang-kadang saya sedih sekali kalau ada orang mengaminkan firman Tuhan ini tapi dia tidak mau menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Padahal saudara-saudara, ini menjadi tanggung jawab kepada kita. Bagaimana supaya kita memperkenalkan Injil keselamatan itu kepada setiap orang. Karena ketika kita memberitakan firman Tuhan, maka orang diingatkan dan orang diperkenalkan. Dan kemungkinan mereka juga akan bisa diselamatkan oleh Tuhan. Pertanyaannya nanti kepada kita saudara-saudara, bagi orang-orang yang percaya. Sudah berapa banyakkah orang yang engkau sudah perkenalkan Injil Kristus kepadanya? Dan pasti Tuhan akan meminta tanggung jawab itu kepada kita. Oleh karena itu saudara-saudara, mari terus ikut mendengarkan firman Tuhan dan membagikan firman Tuhan ini kepada setiap orang. Bukan hanya YouTube saya ini, tapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang baik, kita dengarkan dan itu bermanfaat, mari
kita sampaikan sebab kita juga sudah ikut menginjili orang lain. Ini tanggung jawab kita, ini kewajiban kita sebagai orang-orang Kristen. Nah, demikian juga saat ini saudara-saudara bagi firman Tuhan. Ketika Yakub mendengarkan perkataan Tuhan bahwa dia memerintahkan supaya Yakub memenuhi nazarnya untuk membangun mezbah baginya di Betel. Dan seketika itu Yakub memerintahkan seperti yang dia katakan. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia. Apa yang dia katakan? Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Dengan wibawa Yakub berkata kepada seisi rumahnya, orang-orang yang bersama dengan dia, bukan saja anak dan istrinya, tetapi orang-orang yang bekerja dengan dia, supaya mereka membuang semuanya dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah mereka. Mereka hanya boleh menyembah Tuhan saja. Yakub berpikir, Tuhan yang aku sembah itu jugalah harus yang disembah oleh orang-orang yang berada di rumah. Itulah wibawa yang dimiliki oleh Yakub, saudara-saudara. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ini menjadi tanggung jawab buat kita. Tetapi itu dibutuhkan seperti yang saya katakan, wibawa dari perkataan kita. Ada begitu banyak orang-orang tua yang tidak memiliki wibawa lagi terhadap anak-anaknya. Tidak mampu berkata kepada anak-anaknya. Apalagi menyampaikan firman Tuhan. Karena apa? Karena memang dirinya juga tidak menjadi orang tua yang sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Tidak sepenuhnya taat dengan apa yang Tuhan katakan. Dia menjadi orang Kristen tapi mampu meninggalkan ibadah. Meninggalkan gereja. Dia menjadi ayah yang Kristen, tetapi sikap dan tindakannya adalah tindakan yang tidak sesuai dengan iman kekristenan. Dan saudara-saudara, kegagalan dari orang-orang tua untuk mendidik anak-anaknya karena dia tidak memiliki teladan. Dia tidak memiliki sifat yang baik, sifat dan sikap yang bisa diteladani oleh anak dan orang-orang di sekitarnya. Orang akan mendengarkan kita ketika kita memiliki sikap dan cara iman yang benar, yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, makanya Yakub mengingatkan mereka, dikatakan lagi, tahirkanlah dirimu dan tukarkanlah pakaianmu. Ini mengingatkan supaya mereka membersihkan dirinya sebagai perlambang pembersihan diri hati mereka. Sebenarnya ketika hati kita bersih, maka semuanya juga akan bersih. Untuk berhadapan kepada Tuhan kita harus dengan hati yang bersih, hati yang tulus, dan tidak ada di situ apa? Di situ ada dewa-dewa atau kepercayaan-kepercayaan yang lain selain kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, apa jadinya? Mari kita lihat. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Artinya mereka memberikan semuanya yang tersangkut paut dengan dewa-dewa asing, termasuk anting-anting. Anting-anting ketika itu, di zaman itu adalah penunjukan kepada di mana dia mau menyembah Tuhan. Jadi anting kalau dia memang bagian daripada penyembahan berhala, maka itu harus juga ikut dibuang ketika itu. Saudara-saudara, apa efeknya? Ayat 5, sesudah itu berangkatlah mereka. Apa yang terjadi? Dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka. Artinya hal-hal yang baik, maha dahsyat, luar biasa, situasi yang luar biasa terjadi di negeri sekeliling mereka itu. Artinya ketika mereka taat dan menjadi contoh, menjadi orang yang beriman, dan berani menyatakan iman mereka, maka itu menjadi berkat di sekeliling mereka. Saudara-saudara, orang Kristen harus menjadi berkat. Ketika ada orang Kristen, orang yang benar, orang yang tinggal dalam iman dan tinggal dalam kasih, maka kampung itu pun juga akan menjadi berkat. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, mari katakan yang benar. Berwibawalah. Kalaupun selama ini kita sudah salah, mari kita pulang melakukan yang benar.
Mari berpaling dari ketidakbenaran, kesalahan kepada kebenaran. Dari penyembahan dewa-dewa asing kepada hanya Tuhan saja. Dan ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan menunjukkan itu kepada orang lain, maka orang lain juga pasti akan mendengarkan kita. Semoga firman Tuhan ini bisa meneguhkan dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Jadikan kami orang-orang yang berani dan berwibawa mengingatkan seisi rumah kami dan orang-orang di sekitar kami untuk boleh percaya kepada Yesus dan menerima Yesus menjadi Tuhan secara pribadi. Dan ketika kami berani mengatakan itu, maka berkat juga akan mengalir kepada sekeliling kami, bukan hanya di sekitar kami. Di mana orang benar, orang Kristen yang percaya, maka di situ akan ada berkat. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan, berwibawalah, jadilah benar. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.